Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mr. Awang, dalam pembahasan latihan-latihan soal tentang UTBK ya. Namun yang berbeda dengan sebelumnya kan kita bahas tentang soal-soal tentang kemampuan kuantitatif ya. Sekarang kita akan membahas tentang soal-soal matematika dasar. Dan nantinya juga saya akan tampilkan soal-soal matematika IPA, dan semuanya itu sudah kalian kerjakan lewat latihan soal yang sudah saya share lewat form ya. Oke, untuk pembahasan latihan soal yang part pertama ini, kita akan bahas tentang 5 bagian atau 5 materi dari matematika dasar atau matematika ya, matematika umumnya pada UTBK, yaitu yang pertama adalah materi eksponen dan bentuk akar, yang kedua adalah materi logaritma, yang ketiga adalah persamaan kuadrat, yang keempat adalah fungsi kuadrat, dan yang terakhir pada part yang pertama ini adalah tentang pertidaksamaan. Oke, untuk materi kelima itu mungkin ada beberapa yang sudah dapat, dan ada yang belum dapat. Kalau kelas IPA, kalau kamu kelas IPA, pasti kamu sudah dapat kelima materi ini. Tapi kalau kamu bukan kelas IPA, pasti kamu akan asing dengan yang namanya eksponen dan logaritma, terutama tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Oke, tapi untuk lebih jelasnya kita akan review dulu capaian dari kalian ya, jadi pengerjaan dari form yang kemarin saya share. Untuk pengerjaan yang kemarin itu, untuk latihan soal matematika dasar UTBK ya, yang part pertama, hasilnya lumayan normal ya, meskipun berat sebelah kiri, ini ya capaiannya, nilainya, hanya satu orang yang benar semuanya, dan ada 2 orang yang salah semuanya ya. Oke, kita akan bahas beberapa soal yang mungkin ini, semoga kunci yang saya inputkan ini benar ya. Tapi kalau memang kuncinya benar, maka akan didapatkan soal nomor 2, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11 adalah merupakan soal yang susah ya. Ini ya. Terutama soal nomor 2 nih, lihat hanya 18 orang yang menjawab dengan benar. Selebihnya ini kita nanti akan bahas. Oke, untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 itu hampir 75% ya, 73,4% menjawab dengan benar ya. Seperti apa soalnya? Tapi sebelumnya kita ulas dulu apa yang perlu diketahui dari eksponen dan bentuk akar. Jadi di soal eksponen dan bentuk akar nanti kita akan bahas contoh 2 soal saja. Untuk selebihnya nanti kalian bisa cari soal-soal UTBK atau SBMPTN dari tahun ke tahun, pasti akan keluar yang namanya akan didapatkan yang namanya soal-soal tentang eksponen dan bentuk akar. Bentuknya bermacam-macam, tapi dasarnya kita harus tahu ini dulu ya. Yang pertama adalah tentang definisi eksponen ya. Definisi eksponen seperti ini. Ini sudah jelas, ini sudah keluar juga di waktu SMP atau MTS ya. Kemudian sifat-sifatnya juga perlu kita ketahui ya. Jadi ini mungkin bisa dicari di internet juga ada. Ini saya juga cari di internet ya. Kemudian ini yang mungkin tidak semua siswa dapat. Kalau siswa IPA di matematika peminatan pasti mengenal dengan namanya persamaan eksponensial dari beberapa bentuk ya. Ada 6 bentuk. Untuk lebih jelasnya, untuk yang mengenai persamaan eksponensial, silakan melihat atau mencari di YouTube, bisa juga dicari di YouTube saya. Itu tentang materi eksponen ya, persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen, itu bisa dicari di situ ya. Jelasnya seperti apa, contohnya bagaimana, pengembangan seperti apa, itu nanti bisa dilihat di situ. Pertidaksamaan eksponensial juga seperti itu ya. Jadi singkat saja, kalau pertidaksamaan eksponensial itu nanti kalau basisnya atau bilangan yang dipangkatkan ini adalah di antara 0 sampai 1, maka nanti tandanya berbalik. Tapi kalau basisnya atau bilangan yang dipangkatkan lebih dari 1, maka tandanya tetap. Nah, intinya seperti itu saja. Ini tentang bentuk akar ya. Yang seperti ini tentang bentuk akar. Merasionalkan juga mungkin sudah pernah di waktu SMP atau MTS, dan juga di SMA tentunya ya, atau MA ya. Mungkin ada yang
perlu dicatat dari bentuk akar ya. Mungkin yang bagian ini ya, bagian ini mungkin beda, mungkin ada yang dapat, ada yang enggak ya. Jadi ini rumus ini, nah ini juga kadang bisa membantu. Jadi ini bisa digunakan dalam beberapa soal. Oke, kita akan bahas soal nomor 1. Soal nomor 1 itu tentang persamaan eksponen ya. Persamaan eksponen dengan melibatkan bentuk akar. Nomor 1, simpel saja ini, nomor 1. Ini saya kerjakan menggunakan pulpen warna merah. Oke, warna merah aja, tidak apa-apa lah. Oke, untuk mengerjakan seperti ini, nah kita lihat pada persamaan eksponen, syaratnya kalau mau menyelesaikan, kita harus mengubahnya dalam bentuk bilangan basis yang sama. Nah, ini ya. Berarti ini harus kita ubah dalam bentuk bilangan basis yang sama. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat X dan X pangkat 3 ya. Nanti kita tulis dulu 2 pangkat 9X pangkat 3. Di akar pangkat 3 berarti kita bagi pangkatnya dengan 3. Sama dengan 1/8 adalah 2 pangkat min 3. Oke, seperti itu. Langkah pertama. Di sini jelas bilangan basisnya, ya, bilangan basisnya sama. Kalau bilangan basis sama seperti itu, kita langsung tinggal menuliskan pangkatnya saja. Yaitu 9 bagi 3 adalah 3X pangkat 3 sama dengan min 3. Ini kita sederhanakan, dibagi 3 saja, X pangkat 3 sama dengan min 1. Kalau X pangkat 3 sama dengan min 1, tentunya kita pasti akan mendapatkan X sama dengan min 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah X kuadrat plus 2X itu nilainya berapa? Nah, kita tinggal masukkan saja. Tinggal substitusi saja. Min 1 pangkat 2 tambah 2 kali min 1. 1 min 2, hasilnya adalah min 1. Nah, jadi kuncinya adalah B ya. Jadi jawaban yang benar adalah B, min 1. Kita lihat, nah, pada kerjaan kalian, 73,4% sudah benar ya. Ini luar biasa ini. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, ya anggap saja ini soal yang mudah dan harus punya target ini benar. Kemudian selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Soal nomor 2 bentuknya seperti itu. Dan ada sebuah persyarat ya, nilai X dengan X lebih dari 4 yang memenuhi ini. Nah, X lebih dari 4, nah ini bagian pertama, supaya soal ini bisa dikerjakan adalah di bagian ini, X min di dalam akar ini harus positif. Nah, pastikan X min 4-nya positif. Nah, lihat X lebih dari 4 di syarat sini ya. Ini bisa kita ubah menjadi X min 4 lebih dari 0. Tak lain tak bukan kalau sebuah bilangan yang lebih dari 0 pasti dia positif. Berarti ini mungkin positif dipangkatkan berapapun, nah, pasti dia akan positif. Berarti yang di dalam akar ini dipastikan bisa dikerjakan ya. Selanjutnya baru kita kerjakan. X min 4 dipangkatkan X kuadrat min 4 lebih dari X min 4. Kemudian di sini pangkatnya X min 5 per 2. Nah, seperti itu. Kita tahu bahwa X min 4 ini kita harus mengidentifikasi ya. Nah, kalau ini X min 4, anggap saja X min 4 ini dia positif ya. Maka ini pasti jadinya adalah X kuadrat min 4 lebih dari X min 5 per 2. Nah, seperti itu. Kita lanjut di situ ya. Kalikan ya, 2X kuadrat min 8 lebih dari X min 5.
Oke, kita lanjut lagi. X kuadrat min X min 3 ya. Min 3 lebih dari 0. Kita faktorkan dulu. Nah, kemudian ini 3, ini 1 ya. Ini min, ini plus. 2x min 3x. Nah, seperti itu. Kita akan mencari pembuat nol fungsinya, yaitu x sama dengan 3 per 2, atau x sama dengan min 1. Tapi tidak berhenti sampai di sini, karena ini pertidaksamaan kuadrat ya. Pertidaksamaan kuadrat, kita membuat nol fungsinya dapat min 1 sama 3 per 2. X kuadratnya positif, maka kita tadi plus, min plus. Kemudian karena itu soalnya lebih dari 0, maka yang kita arsir yang bagian plusnya ya. Sehingga kita akan dapatkan yang dari bagian sini, yaitu X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3 per 2. Oh, maaf. 3 per 2. Seperti ini. Dan ini belum selesai. Dan ini belum selesai. Mengapa belum selesai? Karena ini ada syarat. X-nya lebih dari 4. Nah, berarti dari gambar ini, saya gambar kembali. Yaitu min 1 ini 3 per 2 diarsir ke sana dan ke sini. Kemudian dikasih syarat lagi, X lebih dari 4. 4 itu letaknya di sini misalkan ya. Nah, ternyata irisannya hanya seperti ini saja ya. Bagian lain tidak ada irisannya ya. Berarti HP-nya adalah X lebih dari 4 ya. Karena ini jawabannya adalah B. Hati-hati kalau mengerjakan seperti ini. Kadang-kadang kita terjebak pada jawaban yang sudah kita kerjakan, tetapi lupa melihat syaratnya, X lebih dari 4. Nah, kita cek jawaban kalian ya. Jadi banyak yang mengerjakan X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3 per 2. Nah, jawaban mayoritas adalah jawaban D, padahal jawaban D ini belum selesai. Sebenarnya hampir benar, tapi belum selesai. Untuk menyelesaikan jawaban nomor 2 ini, kita harus melihat syaratnya di sini. Jebakan di sini adalah X lebih dari 4. Jadi kita harus mengiriskan dengan X lebih dari 4. Seperti itu jawaban nomor 2. Oke, untuk eksponen dan bentuk akar mungkin cukup. Untuk soal yang lain pasti akan bisa kalian temukan di internet ya. Banyak sekali soal-soal tentang soal UTBK atau SBMPTN tentang eksponen dan bentuk akar. Silakan dieksplor sendiri. Gunakanlah rumus-rumus yang ada atau mungkin pengalaman-pengalaman yang dulu mungkin bisa digunakan ya ketika belajar materi eksponen dan bentuk akar. Oke, kemudian selanjutnya pada soal nomor 3 dan 4. 3 dan 4 itu menggunakan prinsip logaritma. Ini yang bagi anak non-IPA mungkin akan kebingungan dengan yang namanya logaritma ya. Sekilas saja, logaritma itu adalah bisa diubah dari bentuk pangkat atau eksponen ya. Jadi bisa diubah seperti ini. Nah, kalau penulisannya mungkin akan beda ya, ini saya ambil dari internet. Misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini bisa diubah ke logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, 2 ini jadi dari basis eksponen ke basis logaritma. Ini namanya basis logaritma ya. Nah, bentar. Ini saya hapus dulu. Kemudian 8 ini jadi numerusnya. Hasil dari eksponen menjadi numerus di logaritma. Nah, bilangan yang ini, bilangan yang 3 ini, awalnya jadi bilangan yang atas atau dipangkatkan ya, bilangan pangkatnya ya, menjadi hasil dari logaritma. Nah, 2 log 8 sama dengan 3, yang bagian 2 ini kita sebut sebagai
basis. 8 ini kita sebut sebagai numerus. Nah, lebih lengkapnya kalian bisa lihat pada materi tentang logaritma. Bisa cari di YouTube banyak sekali ya. Bisa juga cari di YouTube saya di bagian materi logaritma. Lengkap di situ ada penjelasan tentang logaritma, sifat logaritma, persamaan logaritma sampai pertidaksamaan logaritma. Plus juga fungsi-fungsi dan karakteristiknya. Bisa kalian cari di YouTube manapun termasuk di YouTube saya. Oke, kita langsung lanjut saja. Ini ada 11 sifat logaritma yang bisa kalian hafalkan. Harus hafal kalau ini karena biasanya banyak dipakai untuk menyelesaikan soal-soal tentang logaritma, juga soal-soal tentang eksponen ya, yang membutuhkan sifat-sifat logaritma. Jadi, banyak berlatih dan banyak menghafalkan rumus ini, sehingga nanti ketika kita mengerjakan, itu rumusnya sudah hilang, tapi sifat-sifatnya sudah menempel pada bagaimana kita mengerjakannya. Kemudian persoalan logaritma juga ini juga rumusnya, bisa lihat juga di YouTube ya. Kemudian persamaan logaritma. Intinya ketika basisnya lebih dari 1, maka tandanya sama, kurang dari jadi kurang dari gitu kan. Kalau basisnya di antara 0 sampai 1, nah jadi tidak mungkin basis itu negatif ya. Oh iya, saya lupa menerangkan ya. Jadi kita akan ke definisi lagi ya. Jadi kalau di persamaan ini, kalau basisnya di antara 0 sampai 1, maka tandanya ganti, kurang dari jadi lebih dari ya, dan sebaliknya. Kita kembali ke definisi ini. Yang namanya basis, nah, yang namanya basis seperti ini ya. Basis itu syaratnya, basis, basis itu syaratnya, saya lambangkan sebagai ini aja saya tulis ya. A log B sama dengan C. Nah, basisnya kan A ya, basisnya A. A itu syaratnya lebih dari 0, A-nya tidak boleh 1. Jadi, ketika mendefinisikan atau mencari domain atau mencari penyelesaian dari soal-soal yang berhubungan dengan himpunan-himpunan, yang hubungan dengan log itu, harus melihat dulu basisnya itu udah positif belum, basisnya sama dengan 1 atau belum. Jadi nanti kalau ketemu dengan soal yang basisnya ternyata 1, ya sudah, tidak usah dikerjakan ya. Begitu juga dengan yang numerus. Numerus itu syaratnya harus positif ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau C-nya atau hasilnya sembarang ini ya. Terserah ya karena hasilnya ya. Tapi kalau A sama B ini harus diperhatikan karena banyak sekali soal-soal yang menggunakan jebakan basis dan numerus ya, jebakan dasar seperti ini. Kita bahas soalnya. Nah, ini contoh soal yang menggunakan definisi logaritma, menggunakan definisi ya. Tadi kita sudah terangkan bahwa basis itu letaknya atau basis itu syaratnya adalah lebih dari 0 dan tidak boleh 1. Nah, numerus lebih dari 0. Nah, sekarang kita akan mengolah soal ini sehingga nanti ketemu jawabannya. Oke, kita akan coba melihat soal ini. Syarat basis ya, kita kerjakan dulu. Syarat basis. Basisnya kan 3x ya. Basis itu syaratnya lebih dari 0, tidak boleh 1. Berarti basis itu lebih dari 0, kurang dari 1, atau basisnya lebih dari 1. Okay? Jadi dia lebih dari 0 tapi tidak pernah 1. Nah, kita bisa pisahkan seperti ini. Tidak pernah kena dengan 1. Gitu, kemudian kita ubah menjadi seperti ini.
sepertiga ya. X-nya lebih dari sepertiga. Nah, ini syarat basis. Baru syarat basis. Sekarang kita kerjakan syarat, syarat atau syarat ya. Dulu. Syarat numerus. Syarat numerus itu bentuk ini lebih dari 0. Berarti 4 min X kuadrat per X min 3 ini harus lebih dari 0. Tidak boleh sama dengan ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita faktorkan 2 plus X, 2 min X, per X min 3 lebih dari 0. Kita cari pembuat 0 fungsinya, yaitu 2 plus X sama dengan 0, maka X sama dengan min 2, atau 2 min X sama dengan 0, maka X sama dengan 2, atau X min 3 adalah X sama dengan 3 ya. Sehingga nanti kita bisa buat pertidaksamaannya dengan membuat 3 pembuat 0 fungsi, yaitu min 2, 2, dan 3. Min 2, 2, dan 3 ya. Sekarang kita selidiki. Nah, kita tidak bisa langsung pakai rumus singkat ya. Kita selidiki salah satu. Ketika X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, kita cek ya di sini ya. Kita cek di sini. 2 tambah 0 ya. Ini kita cek saja. 2 tambah 0. Nah, terus 2 min 0 bagi 0 min 3. Jadi saya masukkan sini saja. Nanti hasilnya nanti seperti apa? 2 tambah 0, nanti kita nggak usah menghitung ya ini. Intinya dia plus atau minus. 2 tambah 0 itu kan plus ya. 2 kurangi 0 kali plus. 0 min 3 min. Plus kali plus bagi min adalah min. Maka di sini adalah min. Sampingnya min karena nggak ada akar kembar, maka plus. Sampingnya min lagi di sini adalah plus, di sini min. Yang diminta adalah lebih dari 0, maka yang diminta adalah yang plus. Seperti ini ya. Nah, ini sudah hampir jadi penyelesaiannya. Perlu kita olah lagi, karena ada 2 syarat ya. Syarat basis sama syarat numerus. Berarti dua-duanya harus kita iriskan ya. Harus kita iriskan. Kita gambar lagi. Yang atas adalah basis, yang bawah numerus. Kita gambar yang numerus dulu. Min 2. Min 2. Ini 2. Ini 3. Kemudian satu lagi, dari 0 sampai sepertiga. 0 di sini ya. 0. Di sini sepertiga. 0 sepertiga. Kayak gini ya. 1. Oh, maaf, salah. 0 sampai sepertiga. Kayak gini. Terus lanjut lagi ke sana. Nah, seperti itu. Kemudian diiriskan ya. Diiriskan. Diiriskan ternyata yang memenuhi dua-duanya hanya sini saja. Di antara 2 sampai 3. Nah, hanya sini saja. Berarti HP-nya adalah di antara 2 sampai 3. Ini HP-nya. Oleh karena itu, HP-nya kan nanti akan menjadi 2 kurang dari X kurang dari 3 ya. Nah, padahal di sini ada soalnya A kurang dari X kurang dari B. A kurang dari X kurang dari B. Sehingga kita akan punya nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah 3. Sehingga A tambah B sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Kita lihat pada jawaban kalian nomor 3. Nomor 3, sudah banyak benar. 50% menjawab dengan benar ya. Lumayan ya. Yang lain masih ada yang salah. Oke, tidak masalah. Nah, lumayanlah 50%. Soal nomor 4 juga sama tentang logaritma ya. Kita cek dulu soal nomor 4.
Jika untuk semua bilangan real X lebih dari 7, sehingga X log itu ya, bentuk numerusnya, X kuadrat plus X min 12, X kuadrat plus X plus 12, terdefinisi adalah terdefinisi dalam A kurang dari X kurang dari B, jadi X yang di antara A sampai B ya, maka B kurang A. Ini hampir sama. Kita akan mencari syaratnya. Syarat ya, syarat basis, syarat numerus. Syarat basis. Syarat basisnya adalah, nih basisnya kan X ya. Jadi basisnya X berarti X-nya itu antara 0 sampai 1 atau X lebih dari 1. Oke, itu yang pertama. Sekarang syarat numerus. Syarat numerusnya adalah X kuadrat plus X min 12 dibagi dengan X kuadrat plus X plus 12. Syarat numerusnya dia harus positif. Nah, itu yang pertama ya. Bagian kedua, ini kalau yang seperti tadi, kita harus memfaktorkan ya, atas dan bawah, pemilihan dan penyebut difaktorkan. Tapi kita lihat tidak semuanya bisa difaktorkan kalau di soal-soal SBMPTN atau UTBK ya. Dia kadang-kadang ada jebakan sedikit, ya kita akan lama mikirnya. Tapi ini kita biasakan saja menebak-nebak. Yang nggak bisa yang sudah difaktorkan yang mana ya? Bawah kayaknya ini. Nah, kita cek saja. Kita cek bagian bawah ya, bagian bawahnya. Ini A-nya sama dengan 1, B-nya 1, C-nya 12. Kita ingat bahwa kita punya rumus D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Nah, B kuadratnya 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 12. Seperti itu ya. Sehingga D-nya itu, nah kita nggak usah mencari jawabannya ya. Kita cukup mencari tahu D-nya itu positif atau negatif. 1 kurangi 48, pastikan negatif ya. D-nya negatif. Karena D-nya negatif dan A-nya positif, maka X kuadrat plus X plus 12 alias yang bagian penyebutnya ini, dia sifatnya definit positif. Definit positif itu kalau digambarkan, dia itu seperti ini. Nah, seperti kurva yang melayang di atas sumbu X. Berarti semua nilai Y-nya yang di sini itu pasti positif ya. Nah, saya hapus lagi. Gambaran definit positif. Berarti X kuadrat plus X plus 12, karena dia definit positif, maka dia pasti lebih dari 0. Alias dia pasti positif. Kalau saya tulis lagi, syarat numerusnya jadi seperti ini. X kuadrat plus X min 12 per bilangan positif, dia lebih dari 0. Nah, bilangannya dibagi dengan bilangan positif, nah, dan dia lebih dari 0, pasti bilangan itu adalah positif ya. Artinya positif bagi positif, dia positif. Sehingga X kuadrat plus X min 12 pasti lebih dari 0. Nah, seperti itu. Kemudian kita faktorkan saja. X min plus 4, X min 3 ya. Seperti itu. Kita dapat membuat 0 fungsi X sama dengan min 4 atau X sama dengan 3. Nah, kita akan buat garis bilangannya, yaitu ini min 4, ini 3, plus min plus. Mengapa? Karena X kuadratnya positif. Lebih dari 0 berarti ini yang bagian sini. Oke, ini sudah ketemu nih. Sekarang perlu kita iriskan ya, Ini kayaknya mungkin bisa saja nggak cukup ya. Nah, kita iriskan di setelahnya sini ya. Nanti kita sambil lihat sebelumnya. Ini min 4, ini 3.
ke sini ya. Ini untuk yang syarat numerus, min 4, 3 ya, betul. Kemudian syarat basis adalah di antara 0 sampai 1 dan lebih dari 1. Oke, kita buat di antara 0 sampai 1 ini ya. 0, 1. Dan seperti ini ke sana. Nah, kalau secara normal tidak ada syarat X kurang dari 7, maka jawabannya pasti lebih dari 3. Nah, seperti itu. Tapi ya, yang jadi masalah adalah dia ada kurang dari 7 di sini. Ada angka seperti ini ya, kurang dari 7. Nah, sehingga kita akan punya, aduh, ini malah kehapus ya. Ini ke kiri, seperti ini. Nah, ini ada belok-belok dikit apa ya. Jadi, ternyata nanti HP-nya itu di sini ya. Ini 3, ini 7. Jadi di antara 3 sampai 7. Jadi kalau kita tuliskan HP-nya, HP-nya adalah di antara 3 sampai 7. Nah, ini kan cocok dengan yang terdefinisi ini ya. A kurang dari X kurang dari B. Berarti ini kita tandai sebagai A, ini sebagai B. Sehingga B kurang A sama dengan 7 min 3 sama dengan 4. Selesai ya, jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C. Kita lihat jawaban dari kalian, nomor 4. Wah, jawaban C sudah lumayan banyak meskipun hanya 45,4% ya. Ini soal nomor 4 tentang logaritma. Silakan diperdalam lagi tentang logaritma ya. Di ini yang saya contohkan baru soal mengenai definisi logaritma. Jadi mungkin saja nanti akan muncul soal tentang pertidaksamaan logaritma atau persamaan dan seterusnya, atau mungkin gabungan antara eksponen sama logaritma ya. Nah, siapa tahu nanti itu dipersiapkan saja. Oke, kemudian untuk nomor-nomor berikutnya, nomor 5 dan nomor 6 ya. Nomor 5 dan nomor 6 itu tentang persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu pada intinya yang perlu dihafalkan adalah rumus-rumus ini ya. Bentuk umumnya X kuadrat plus BX plus C ya. A itu koefisien X kuadrat, B koefisien X, C adalah suku tetapan atau konstantanya. Untuk menyelesaikannya, kita bisa pakai cara memfaktorkan, bisa pakai rumus ABC, atau melengkapkan kuadrat semula juga bisa. Tapi yang sering digunakan memang memfaktorkan atau menggunakan rumus ABC. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ini jenis-jenis akar persamaan kuadrat bisa dicari atau diselidiki dengan menggunakan rumus diskriminan ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D positif, maka jenis akar persamaan kuadratnya ada dua akar real yang berbeda. Ini hati-hati, kadang-kadang jenis soalnya menyebutkan jenis. Nanti kalau menyebutkan jenis seperti itu, maka kita langsung berpikiran kita nanti akan pakai diskriminan ya. Seperti itu. Kemudian kedua akarnya rasional. Jika D-nya berbentuk kuadrat sempurna, misalkan D-nya itu 9, 16, terus 81, dan seterusnya. Kalau kedua akarnya irasional, maka D-nya tidak itu diindikasikan oleh D-nya tidak berbentuk kuadrat sempurna. Misalkan D-nya sama dengan 5. Meskipun positif, merupakan dua akar real yang berbeda, tapi kedua akarnya irasional ya. Kemudian jika D sama dengan 0, maka dua akarnya sama atau kembar, real dan rasional. Kalau D-nya kurang dari 0, maka tidak mempunyai akar real atau kedua akar tidak real atau imajiner. Kalau di fungsi kuadrat nanti kalau ketemu D kurang dari 0, maka selain akarnya tidak real, pasti dia akan berbentuk definitif. Kemudian jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ini yang perlu dihafalkan juga, yaitu X1 plus X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini
adalah rumus-rumus singkat menyusun persamaan kuadrat baru. Mungkin bisa dieksplor lagi tentang soal-soal tentang ini ya. Nah, ini kita akan bahas soal nomor 5. Soal nomor 5 ini termasuk soal yang mengerjakan dengan benar ini cuma 16,7%. Ada apa dengan soal-soal ini? Nah, soal nomor 5 kita akan bahas. Soal nomor 5. Jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min A plus 3x plus B sama dengan 0, dengan A-nya positif, dan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 13, maka A min B sama dengan berapa ya? Nah, kita akan kerjakan soal ini ya. Langkah pertama, akar-akarnya ya, x kuadrat min A plus 3x plus B sama dengan 0. Akar persamaan kuadrat ya, ini kita tulis dulu. Akar persamaan kuadrat itu adalah A dan B. Maka x persamaan kuadrat itu bisa dinyatakan dengan x kuadrat min A plus bx plus A kali B sama dengan 0. Nah, seperti ini prinsipnya ya. Sebelum kita membaca soal yang ini, kita baca bagian pertama dulu. Ini bisa membuat sebuah persamaan yang lain ya. Seperti itu. Oleh karena itu, nanti kita bisa otak-atik ini. Nah, kita bisa otak-atik. Yang pertama yang kita bisa otak-atik adalah bagian ini. Pada dasarnya soalnya persamaan dua persamaan kuadrat ini sama. Kita tulis lagi ya, x kuadrat min A plus 3x plus B sama dengan 0. Dari dua persamaan kuadrat ini kan sebenarnya persamaan kuadratnya sama nih ya. Sama ya. Ini bersesuaian. Nah, karena bersesuaian, maka kita pasti akan mendapatkan A plus B itu sama dengan A plus 3 ya. Seperti itu. Sehingga ketika A-nya akan mati bersama, kita akan mendapatkan B sama dengan 3. Sesimpel itu untuk mendapatkan B-nya. Yang jadi masalah sekarang kita akan mencari A-nya seperti apa. Oke. Kita akan mencari A-nya seperti apa. Kita memanfaatkan A kuadrat plus B kuadrat ya. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 13. Nah, seperti itu. Tapi ada yang belum kita cari tahu di sini juga ya. Ini yang bersesuaian lagi adalah A kali B ini sama dengan P. A kali B sama dengan P ya. Nah, seperti itu. Padahal P-nya nanti kita akan cari tahu. Nah, ini kita terlupa ya. Nah, jika salah satu akar-akarnya kita misalkan aja ya. Misalkanlah X sama dengan A. Ini bukan min ya. X sama dengan A. Ini kita substitusikan di persamaan yang ini ya. X kuadrat min A plus 3X plus B sama dengan 0. Kita substitusikan ya. Nah, kita substitusikan. Ini bagian pertama tadi yang kita otak-atik. Ini bagian kedua yang belum selesai. Kita pertolongan pakai ini dulu sebelum mengerjakan yang ini. X kuadrat min A plus 3X plus B. Ini kita masukkan X sama dengan A. Berarti jadinya adalah A kuadrat min A X ya, min AX. Oh, X-nya ini kita masukkan dulu, lupa. Plus 3 kali A ya, plus B sama dengan 0. Berarti ini A kuadrat min A kali A, berarti min A kuadrat min 3A ya, min 3A plus P sama dengan 0. A kuadrat min A kuadrat akan hilang ya. Sehingga ini menjadi P sama dengan 3A. Nah, karena P sama dengan 3A, maka kita teruskan lagi di sini. Karena ini kan bersesuaian AB sama dengan P. Padahal P itu sama dengan 3A. A kali B sama dengan P-nya 3A. Berarti ini 3A. Kita coret.
B-nya sama dengan 3. Sama ya. AB sama dengan 3A. AB sama dengan 3A atau P ya. Nah, ini tidak usah dicoret aja. AB sama dengan 3A. Kita tulis seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengolah ini ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 13. Kita bisa mengolah ini, A kuadrat tambah B kuadrat itu sama saja A tambah B dikuadratkan kurangi 2AB ya, sama dengan 13. Nah, seperti ini. Kalau nggak percaya ini kuadrat aja. A plus B dikuadratkan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB ya. Supaya 2AB-nya hilang, maka dikurangi 2AB. Nah, ini merupakan uraian dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau masih bingung, ini rumus saja ini kayak gini. A kuadrat tambah B kuadrat ya A plus B kuadrat dikurangi 2AB. Sekarang kita masukkan A tambah B sama dengan A plus 3. A tambah B itu sama dengan A plus 3. Ini ya, dari sini kita masukkan A tambah 3 dikuadratkan dikurangi 2AB 2AB AB sama dengan 3A berarti 2 kali 3A sama dengan 13. Oke, kita lanjutkan. Ini A kuadrat plus 6A plus 9 ya. Ini kan bentuk A plus 3 dikuadratkan. Dikurangi dengan 6A sama dengan 13. Sehingga kita akan dapatkan A kuadrat dikurangi 13 ini min 4 ya. Min 4 sama dengan 0. Kita akan punya A min 2 A plus 2. Jadi kita akan dapatkan A sama dengan 2 atau A sama dengan min 2. Nah, kita akan dapat seperti itu. Yang jadi patokan di sini ternyata di sini diketahui A-nya lebih dari 0. A-nya lebih dari 0 ya. A-nya lebih dari 0 berarti yang bagian sini tidak berlaku. Berarti A-nya sama dengan 2. Ini ketemu A sama dengan 2, B ketemu sama dengan 3 tadi ya. Sehingga ketika yang dicari adalah A kali B itu sama dengan A-nya 2, B-nya 3. Jawabannya adalah 6 ya. Jawabannya E. Jawabannya E alias 6. Itu soal nomor 5 ya. Jadi banyak yang salah, hanya 24 orang dari sekian banyak orang yang mengerjakan. Nah, itu benar 24 orang itu ya. Oke, itu untuk soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Masih di persamaan kuadrat. Oh, ini masih nomor 5. Soal nomor 6. Persamaan kuadrat ya. Ini hampir sama. Tapi kita lihat di soal itu, kata kuncinya adalah memiliki setidaknya satu akar real positif. Setidaknya satu akar real positif itu tidak ada di syarat-syarat yang saya tunjukkan tadi ya. Setidaknya satu akar real positif. Berarti bisa saja satu akar real positif, bisa saja dua akar real positif. Berarti kita cari yang kebalikan dari punya akar real positif ya. Nah, ini. Kebalikan dari situ adalah satu akar dua-duanya itu akar real yang negatif. Berarti misalkan ya, misalkan X1, X2 itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Kalau atau jika semua akar negatif, maka X1 tambah X2 pasti kurang dari 0. Kenapa? Ya karena akar-akarnya semuanya negatif. Kalau ditambahkan kan sama, kurang dari 0. Ya pasti negatif juga kan. Padahal X1 kali X2, X1 tambah X2, itu kan min B per A ya, kurang dari 0. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, dari sini ya, kita akan mitati. Ya, saya langsung tulis di sini.
A-nya adalah 1. B-nya adalah 2 kali K-1 ya. 2 kali K-1. C-nya adalah K plus 5. Nah, seperti itu. Sehingga yang bagian sini, min B per A ini menjadi min dari 2 K-1 per A-nya adalah 1 ya. Kurang dari 0. Kita masukkan aja. Min 2K plus 2 kurang dari 0. Seperti itu. Atau langsung saja, boleh saja ini ya. Nah, dari 2K min 2 pasti lebih dari 0. Nah, ini karena saya balik tandanya, maka tak min jadi plus, plus jadi min, maka tanda yang kurang dari akan menjadi lebih dari. Sehingga K akan lebih dari 1. Nah, seperti itu. 2K min 2 lebih dari 0, maka K lebih dari 1. Oke, itu untuk yang jika semua akar negatif. Nah, bagaimana jika kita cari X1 plus X2 ya. Sekarang X1 kali X2-nya. Dua-duanya negatif. Kalau dikalikan, pasti positif. C per A ya. C per A pasti positif. Nah, kita kerjakan di atas. C per A. C-nya adalah K plus 5. Per A-nya adalah 1 lebih dari 0. Maka K plus 5 lebih dari 0, K-nya akan lebih dari min 5. Nah, dua-duanya ini kan saling beririsan ya, atau pasti dia akan berlaku kedua-duanya. Maka, karena berlaku kedua-duanya, maka K lebih dari min 5, nih, lebih dari min 5, ini K-nya. Yang satunya adalah K lebih dari 1. Irisannya, ya ini ya, irisannya yang berlaku keduanya di sini. Jadi, untuk semua akar negatif, maka K-nya lebih dari 1. Yang jadi masalah di sini adalah kebalikannya, yaitu memiliki setidaknya satu akar real positif. Untuk setidaknya, setidaknya satu akar real positif, maka kebalikannya di sini ya. Berarti K-nya, nah ini maaf tandanya, K-nya kebalikannya lebih dari 1, yaitu kurang dari sama dengan 1. Nah, seperti itu. Itu baru membahas tentang jika kita definisikan akar-akarnya adalah X1 dan X2 ya. Kita belum membahas tentang akarnya real. Akarnya real adalah menggunakan syarat diskriminan. Oke, lebih jelasnya kita menuju ke yang kosong ya. Akar real. Akar real itu berarti D lebih dari sama dengan 0. Kita kan nggak tahu dia akarnya sama apa tidak ya. Yang penting lebih dari sama dengan 0 dulu. Lebih dari sama dengan 0 adalah B kuadrat min 4AC lebih dari sama dengan 0. Seperti itu. Terus kita masukkan. Tadi itu B-nya 2K min 1 ya. 2 kali K min 1 ini dikuadratkan. Kurangi 4 kali 1 kali C-nya adalah K plus 5. Lebih dari sama dengan 0. Oke. Kita lanjut saja. Kita apakan ini ya. Ini dikuadratkan, 2 kuadrat berarti 4. K min 1 dikuadratkan. K kuadrat min 2K plus 1. Ini dikalikan. Min 4K. Min 4 kali 5. Min 20. Seperti itu. Ruas kanannya 0 ya.
tandanya lebih dari sama dengan. Kita lanjutkan di sini saja. 4K kuadrat ya, kita kalikan 4K kuadrat min 8K plus 4 min 4K min 20 lebih dari sama dengan 0. 4K kuadrat min 8K min 4K berarti min 12K. 4 min 20 berarti min 16 lebih dari sama dengan 0. Kita sederhanakan saja. K kuadrat min 3K min 4 lebih dari sama dengan 0. Kita mencari pembuat 0 fungsinya dengan cara memfaktorkan lebih dahulu. K, ini K. Kemudian 4 kali 1. Ini min, ini plus. K min 4, K plus 1. K sama dengan 4. Ini pembuat 0 fungsinya. K sama dengan min 1. Kemudian kita buat garis bilangannya. Ini min 1, ini 4 ya. K kuadrat ini plus, min, plus. Karena K kuadratnya ini positif, maka plus, min, plus. Kalau negatif ya min, plus, min ya. Yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0. Berarti ya, karena ada sama dengannya, maka ini harus diarsir. Lebih dari sama dengan 0, maka letaknya di sini ya. Plus ya. Dah, itu udah jadi. Karena itu harus diiriskan ya. Setidaknya satu akar real positif. Berarti syarat yang pakai akar real adalah min 1, ini 4, ini tadi diarsir ke kiri dan ke kanan. Nah, sebelumnya kita dapat ini untuk setidaknya satu akar real positif, K kurang dari sama dengan 1. K kurang dari sama dengan 1. Kita lihat ya. K kurang dari sama dengan 1. Berarti ini saya tulis satunya di sini ya. Misalkan satunya di sini. Nah, berarti irisannya ya di sini saja nanti irisannya ya. Berarti HP-nya adalah X kurang dari sama dengan min 1. Ada sama dengannya ini. Kurang dari sama dengan. Ini jawabannya. X. Oh, maafkan X ya. Ini K ini. K kurang dari sama dengan min 1. Di jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah A. Oke, kita lihat soal nomor 6 ini bagaimana capaian dari kalian. 42% benar ya. Pak yang menjawab benar, meskipun hanya 42%. Yang lain masih salah ya. Hati-hati. Kita lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 itu tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu mana ya? Nah, fungsi kuadrat itu yang perlu diketahui, ini di sini tidak ada ya. Oke. Fungsi-fungsi kuadrat yang perlu diketahui adalah bagaimana, sekarang nanti cari tentang materinya, saya lupa menambahkan materi di sini. Jadi, yang perlu dicari adalah tentang materi-materi tentang bagaimana mencari titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, kemudian keadaan dia kalau letaknya grafik di kanan sumbu Y, ke kiri sumbu Y, dan seterusnya. Kemudian definite positif, negatif, dan seterusnya itu nanti silakan dicari kriterianya, itu yang sering keluar ya. Oke, yang ini akan kita kerjakan ya. Tentang fungsi kuadrat. Soal nomor 7. Soal nomor 7 itu diketahui grafik Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus A melalui titik min 1,1. Memotong garis Y sama dengan 8X plus 7A di titik X0, Y0 dengan X0 itu negatif. Maka X0 kurang Y0-nya berapa? Ya. Jika grafik itu melalui titik min 1,1, ini kita cari dulu deh.
maaf, min 1,1 terletak di grafik Y sama dengan 3x kuadrat plus 5x plus A. Sehingga ini Y-nya kan 1 ya. 3 kali X-nya min 1. Nah, seperti ini. Plus A. Ini mungkin akan dapat nilai A-nya ya. 1 sama dengan 3 min 5 plus A. Sehingga kita dapat A-nya adalah 1 tambah 5 kurangi 3. Artinya kita akan dapatkan 6 kurangi 3 adalah 3. A-nya sama dengan 3. Itu ya. Di bagian kalimat yang pertama, ini sudah kita dapatkan nilai A-nya. Kemudian, grafik ini memotong garisnya. Berarti kalau perpotongan antara dua grafik ya, yang pertama adalah Y sama dengan 3x kuadrat plus 5x plus A. Yang kedua adalah Y sama dengan 8x plus 7A. Maka ini kita samadankan saja supaya mendapatkan X0 ya. Y-nya adalah 3x kuadrat plus 5x plus A sama dengan 8x plus 7A. Kita bawa ke ruas kiri, 3x kuadrat plus 5x min 8x berarti min 3x ya. Min 3x, A kurangi 7A, min 6A, sama dengan 0. Kita tahu A-nya itu 3, berarti 3x kuadrat, min 3x, min 6 kali 3, A-nya kan 3 ya, min 18 sama dengan 0. Kita sederhanakan x kuadrat, min x, min 6 ya, sama dengan 0. Seperti itu. Kita faktorkan saja. X sama X. Ini 3 kali 2 ya. 3 kali 2 kan 6 ya. Ini yang satu min, yang satu plus. Supaya apa? Di min X. Min 3X tambah 2X. Ya, min X. Kita sudah dapatkan X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Manakah yang memenuhi syarat untuk jadi X0? X0-nya syaratnya harus kurang dari 0 alias dia negatif. Maka yang ini tidak memenuhi ya. Berarti X0-nya adalah min 2, Y0-nya tinggal kita cari. Y0 sama dengan, kita pakai 8x plus 7A, 8x 0 plus 7A. 8 kali min 2 plus 7 kali, hanya berapa tadi? 3 ya? Berarti min 16 tambah 21. Hasilnya adalah min 5 ya. Oh, min 5 sih, maaf. Sama dengan 5. Itu untuk Y-nya, Y0-nya. Yang dicari itu bukan Y0, bukan X0. Yang dicari adalah, saya buat kotakan di sini, X0 kurangi Y0. X0-nya adalah min 2, Y0-nya adalah 5. Berarti min 2, min 5. Min 2, min 5 ya, benar ya. X0-nya min 2, Y0-nya min 5. Sehingga jawabannya adalah min 7. Jawabannya adalah B ya. Kita lihat soal nomor 7, jawabannya apakah benar B? Kuncinya benar B ya. Sayangnya cuma 39,9% yang mengerjakan dengan benar ya, soal nomor 7 ini. Oke, kita langsung lanjut saja. Fungsi kuadrat. Ini masih di fungsi kuadrat. Oh, ini soal tadi ya. Soal nomor 8, masih di fungsi kuadrat. Jika A dan B merupakan bilangan real yang berbeda serta grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 5A dan fungsi yang satunya lagi adalah Y sama dengan X kuadrat plus 3BX min 5B. Keduanya melalui titik X0, Y0, maka nilai X0 adalah, nah ini kalau keduanya melalui titik, seperti tadi ya, berarti kita bisa memotongkan ya, dengan menggunakan Y sama dengan Y. Saya tulis saja, X kuadrat plus 3AX min 5 sama dengan X kuadrat
plus 3bx min 5b. Nah, x kuadratnya akan hilang, tinggal 3ax min 3bx. Oh, ini kok kayak 5 ini, saya hapus dulu. Min 3bx sama dengan min 5a jadi 5a ya, min 5b. Saya keluarkan dulu 3a min b kali x ya, 3a min 3b kali x kurang 3x min 3bx ya. Kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ini menjadi 5a min b. Ini kita coret a min b-nya sehingga 3x sama dengan 5. X-nya sama dengan 5/3. Jadi ini jadi x0-nya. X0-nya sama dengan 5/3. Jawabannya adalah A. Soal 8 cukup singkat ya. Tapi capaian dari kalian semoga banyak yang benar. Wah, 52,1% menjawab dengan benar, meskipun ada yang masih salah ya. Soal nomor 8. Selanjutnya 3 soal, 9, 10, 11. Itu tentang pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan. Oke, kita akan coba kerjakan nomor 9, nomor 10, dan nomor 11 itu pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu macam-macam yang bisa muncul ya. Bisa saja dia pertidaksamaan keluar dari eksponensial logaritma tadi ya. Bisa saja dia dalam bentuk pertidaksamaan pecahan, pertidaksamaan akar. Bisa saja yang unik adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan mutlak ya. Itu sedikit unik dan perlu kita pahami lagi ya. Nah, dan kesemuanya itu sudah pernah dibahas di matematika wajib. Di baik itu kamu kelas IPA maupun kelas non-IPA pasti harusnya bisa mengerjakan karena ini ada dalam materi matematika wajib ya, kelas 10 kalau nggak salah. Kita langsung lanjut kerjakan. Soal nomor 9. Soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 itu tentang bagaimana mencari solusinya ya. Tapi nanti dinyatakan dalam bentuk A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Kita diharuskan mencari B kurang dari A, B kurang A ya. Berapa B kurang A itu? B min A. Kita langsung kerjakan saja. X kuadrat min X min 12. X kuadrat min X min 12. Bawahnya adalah, atau penyebutnya adalah X kuadrat plus 2X plus 3 kurang dari sama dengan 0. Itu. Biasanya kita langsung memfaktorkan ya, baik pembilang maupun penyebut. Nah, tapi kita harus teliti dulu. Ada yang aneh ini. Kayaknya ini tidak bisa difaktorkan ya, bagian ini. Bagian ini tidak bisa difaktorkan, karena biasanya kalau X kuadrat plus 2X min 3 ini bisa. Kalau sama-sama ini plus, ini tidak bisa. Berarti kita perlu mencari tahu dia itu dalam bentuk definite apa tidak. Jadi ini kita cari tahu A-nya sama dengan 1, B-nya 2. Ini terlepas dari A dan B ini yang berbeda ya, ini karena ini coretan. A sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3. Kita cari definitnya, definite ya. Diskriminannya B kuadrat min 4AC. B-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 3. 4 kurangi 12. Pasti dia negatif. Karena D-nya negatif dan A-nya positif ya, A-nya positif di sini, maka dia disebut definite. A-nya positif berarti definite positif. Karena definite positif, maka X kuadrat plus 2X plus 3 itu pasti nilainya lebih dari 0 alias dia positif. Berarti persamaan ini akan menjadi
pertidaksamaan ini akan menjadi x kuadrat min x min 12 dibagi dengan bilangan yang positif, karena tadi dia definisi positif, akan kurang dari sama dengan 0. Karena kalau dibagi positif, maka akan sama saja ya. Sama halnya seperti tidak ada yang membagi ya. X kuadrat min x min 12, dia kurang dari sama dengan 0. Kita cari pembuat 0 fungsinya dulu. X, ini 4, 3, ini min, ini plus. Berarti X sama dengan 4, X sama dengan min 3. Lanjut, kita buat garis bilangannya dulu. Ini min 3, ini 4. Nah, dua-duanya diarsir kayaknya ya, karena ada sama dengannya. Plus, min, plus. Mengapa? Karena X kuadratnya ini dia positif ya. Sehingga kita ambil yang negatifnya ini karena kurang dari sama dengan 0. Nah, itu untuk penyelesaiannya. Bisa dituliskan min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Cocok ini. Ini kita sebut penyelesaiannya. Padahal penyelesaian yang di soal tadi ini A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Sehingga dari sini kita dapatkan A-nya sama dengan min 3, B-nya sama dengan 4. Sehingga kalau ditanya B min A itu sama dengan 4 min 3 ya. Alias 7. Jawabannya adalah D ya. Jawabannya D. Soal nomor 9 ya. Jawabannya D. Wah, sudah banyak yang benar. 50,3% menjawab dengan benar. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 10. Soal nomor 10 ini dikerjakan dengan menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebenarnya ada cara singkatnya ya, tapi untuk cara singkatnya mungkin kalian bisa mencari di buku-buku ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini bisa dikerjakan menggunakan definisi nilai mutlak, bisa juga dikerjakan dengan menggunakan rumus singkat. Contohnya ini. Ini bisa kita tulis 2x min 1 lebih dari sama dengan x plus 2. Nah, seperti ini kan. Nah, ini juga bisa kita tulis, ini mending dibuat seperti ini aja ya. 2x min 1 x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Bisa kita tulis dengan menggunakan ini, 2x min 1 dikuadratkan kurangi x plus 2 dikuadratkan. Lebih dari sama dengan 0. Berarti ini bisa kita tulis 2x min 1 min x plus 2 dikali dengan 2x min 1 plus x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Jadi intinya kalau kita punya bentuk A kuadrat min B kuadrat, ini misalkan ini A, ini B, ini bisa kita uraikan menjadi A min B kali A plus B, kan seperti itu ya. Ini A min B, A plus B. Nah, seperti itu. Ini rumus singkat sebenarnya. Kalau rumus panjangnya atau pengerjaan cara panjangnya, kita bisa simak di soal berikutnya. Karena yang di soal berikutnya, saya belum menemukan rumus singkatnya. 2x min 1 min x. 2x min x berarti x ya. Min 1 min 2 min 3.
Kemudian 2x tambah x berarti 3x. Min 1 plus 2 adalah min 1 plus 2 adalah plus 1. Saya buat lebih dari aja lah. Lebih dari sama dengan 0. Pembuat 0 fungsinya, saya tulis ini tadi sebagai pengingat ya. Pembuat 0 fungsinya, saya tulis saja pembuat 0 fungsi, yaitu x min 3 sama dengan 0, alias x sama dengan 3. 3x plus 1 sama dengan 0, alias x sama dengan min 1/3. Seperti itu. Kita buat garis bilangannya ya, yaitu min 1/3 sama 3 ya. Kemudian kita cari tahu ini, x kali 3x. Ini kalau dikalikan kan, x kali 3x. X kali 3x adalah, hasil kalinya adalah 3x kuadrat. 3x kuadrat itu dia sifatnya positif, bukan negatif ya. Berarti ini kita tandai sebagai plus, ini min, ini plus. Lanjut, habis itu yang dicari tahu adalah lebih dari sama dengan 0. Berarti ini kita arsir saja supaya menandai bahwa itu sama dengan lebih dari sama dengan 0. Berarti yang diarsir adalah yang positif. Apakah ini merupakan jawaban? Nah, belum ya. Belum. Mengapa belum? Karena ternyata ini ada syarat, yaitu apa? Jika semua nilai x dengan 0 kurang dari kurang dari 10, berarti batasnya 0 sampai 10. Nah, berarti ini kita perlu membuat lagi ya. Nah, ini harusnya tidak usah kita arsir dulu ya. Waduh, malah hilang garisnya. Kita tambahi dengan ini tadi plus minus plusnya ini tidak terpakai. Kita tambahi dengan 0 sampai 10. Nah, 0-nya di sini. Loh, ini hilang lagi nih. 0-nya di sini, 10-nya di sini. Misalkan ya, ini 0, ini 10. Dan ini berada di tengah-tengah ya. Maka irisannya yang berlaku itu pasti di sini. Berarti jawabannya adalah 3 kurang dari X kurang dari 10. Nah, ternyata di sini A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Berarti ini sama dengan A, ini sama dengan B. Sehingga kalau dicari B min A itu sama dengan 10 min 3 sama dengan 7. Ya. Sudah ketemu jawabannya, yaitu C. Soal nomor 10. Jawabannya adalah C. 40,6% menjawab benar ya. Yang lain masih salah. Sekarang kita akan bahas soal pertidaksamaan terakhir, yaitu nomor 11. Nomor 11 ini beda pengerjaannya dengan yang tadi ya, karena tadi itu pakai rumus singkat. Kalau sekarang mengerjakannya menggunakan definisi. Kita ingat definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak ya. Nilai mutlak. Yaitu, misalkan nilai mutlak X ini bisa didefinisikan menjadi X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Didefinisikan min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, jadi nanti kalau mengerjakan soal-soal nilai mutlak bisa dikerjakan dengan menggunakan cara seperti ini ya. Ada bentuk lain di sini ya, X min 3 ya. Jadi kalau ada X min 3 bagaimana definisinya? Jadi ini jadi X min 3 jika X min 3 lebih dari sama dengan 0. Ini saya tulis kembali, X lebih dari sama dengan 3. Kemudian ini, kebalikan dari X min 3 adalah 3 min X. Nah, yang min jadi plus, plus jadi min.
maaf. Jika X min 3 kurang dari 0, alias X kurang dari 3. Kita akan membuat garis bilangan yang menandai penanda-penanda ya. Penanda-penandanya adalah 0 sama bilangan 3. Bilangan 0 dan bilangan 3. Ini daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Daerah pertama itu X-nya kurang dari 0 pastinya ya. Dan X-nya kurang dari 3. Daerah kedua, X-nya lebih dari sama dengan 0, namun X-nya kurang dari 3. Daerah ketiga adalah X-nya lebih dari sama dengan 0, X-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, itu digunakan untuk membangun atau mengerjakan soal-soal yang mengerjakan soal nomor 11 ini ya. Ini baru dasarnya atau pendefinisiannya. Sekarang kita akan kerjakan tahap demi tahap. Untuk pada yang pertama ya, yang pertama itu, di sini kita tuliskan X kurang dari 0 ya. Artinya, kalau ada arsiran di sebelah kirinya 0, pasti X kurang dari 0. Nah, kita tambahkan sekalian di sini. Pada daerah 2 ini pasti kan dia X-nya lebih dari 0, tapi kurang dari 3. Nah, kita singkat atau kita gabung ini. Tapi yang di sebelah sini kita iriskan jadinya X lebih dari sama dengan 3. Alias kalau di sini kan nyebutnya X lebih dari 3 ya. Di sini X-nya 0 sampai 3. Nulisnya kan seperti ini. Yang di sebelah kirinya ini X kurang dari 0. Nah, oke. Itu dijadikan dasarnya. Pada himpunan yang pertama atau daerah yang pertama, X-nya adalah kurang dari 0. Kita tulis soalnya. Mutlak X kurang dari 3 tambah mutlak X min 3. Pada daerah pertama, kita amati ini, pada daerah pertama, X kurang dari 0. X kurang dari 0, maka nilai mutlak X jadi min X. Nah, jadi nilai mutlak X jadi min X. Kurang dari 3 ini tetap. Yang X min 3 bagaimana? Pada daerah pertama, X kurang dari 3. Kita lihat tabelnya, X kurang dari 3 itu di sini ya. Maka ini pakainya 3 min X. Jadi mutlak X min 3 hasilnya adalah 3 min X. Berarti ini kita tuliskan 3 min X. Kemudian kita taruh sana, min X jadi plus X. X min X